Nah, di sini adalah rangkaian kontrol start delta secara otomatis yang kita aplikasikan pada software Festo Fluid Sim. Di mana komponen-komponen yang akan kita butuhkan, yakni yang pertama ialah power supply 24 volt DC, kemudian satu buah MCB, ya, satu buah MCB, kemudian juga ada 2 buah OL atau overload, kemudian juga ada satu buah push button NC stop dan satu buah push button NO start. Kemudian juga ada 3 buah kontaktor ini ya, beserta kontak bantunya. Oke. Kemudian juga ada satu buah timer beserta kontak bantunya. Yang terakhir kita membutuhkan juga 4 buah lampu indikator yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mengindikasikan ya hal yang berbeda-beda lah, memiliki fungsi yang tersendiri. Jadi yang pertama kalian rangkai ialah bagian MCB-nya dulu. Kita tempatkan MCB-nya. Di sini kita menggunakan detent switch yang make ya, yang NO. Mengapa kita tidak menggunakan yang push button yang biasa? Karena perbedaannya detent switch dengan push button yang kita gunakan pada start dan stop ini ialah pada saat kita menekan tombolnya dan saat kita melepasnya, maka dia tidak akan kembali pada posisi semula, berbeda dengan yang kita gunakan untuk push button start dan stop. Saat kita telah melepas push button ini, maka otomatis dia akan kembali kepada posisi semula. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kita menggunakan di sini detent switch untuk MCB dan OL1 dan 2. Kemudian untuk push button start dan stopnya di sini kita menggunakan push button aja, udah jelas. Ini ada push button NO dan di sini juga push button NC. Ya, untuk startnya kita menggunakan push button yang NO, kemudian untuk stopnya kita menggunakan push button yang NC. Kemudian untuk kontaktor, 3 buah kontaktor ini di sini kita menggunakan relay. Dan untuk kontak bantunya kita menggunakan max switch yang ini atau yang NC. Yang NC juga ada nih, yang ini break switch dan max switch. Oke, untuk kontak bantunya. Kemudian untuk timernya di sini kita menggunakan relay with switch on. Kenapa kita tidak menggunakan relay with switch off? Karena perbedaannya ialah yang pertama, untuk prinsip kerjanya sendiri, relay with switch on ini pada saat coil mendapatkan tegangan, maka otomatis timer akan menghitung waktunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah timer mencapai waktu yang ditentukan, kontak bantu dari timer tersebut akan bekerja. Kemudian ya, yang NO akan menjadi NC, kemudian yang NC akan menjadi NO. Berbeda dengan relay with switch off, di mana ketika coil dari relay tersebut mendapatkan tegangan, maka dia sudah bekerja terlebih dahulu, kemudian selama beberapa detik ataupun beberapa waktu yang kita tentukan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Jadi perbedaannya ya di situ sih. Jadi switch on ini dia menghitung waktu terlebih dahulu kemudian bekerja, sedangkan yang relay with switch off dia bekerja dulu selama beberapa waktu kemudian kembali lagi pada posisi semula. Jadi di sini kita menggunakan relay with switch on. Ya, kemudian ya kita tinggal labelkan aja, kita ganti nama T1 ya, dan ini juga kontaktor tadi relay ya, kita pastikan alamatnya K1 dan ini K2 dan K3. Oke, kontak bantu juga tersebut juga begitu, diberi label sesuai dengan alamat yang sesuai. Untuk lampu indikator kita menggunakan di sini ada indicator lamp. Oke, kemudian untuk lampu indikatornya, 4 buah lampu indikator ini kita menggunakan indikator light ya. Dan ya tinggal di drag aja. Kemudian dikasih warna, terserahlah sesuai hati kita. Dan untuk prinsip kerjanya di sini saya akan coba untuk memplay dulu ya, untuk ada gambaran lah awal-awal dulu. Jadi yang pertama, pastikan MCB dalam keadaan on. Kemudian ketika kita menekan tombol push button start,
maka maka arus akan mengalir pada K1 dan K2 serta timer. Timer bekerja selama 5 detik, kemudian akan memutuskan kontak bantu K3 di sini. Oke, yang kemudian akan mengalirkan arus ke K3 sehingga koil K2 tidak akan mendapatkan tegangan karena udah diputus oleh kontak bantu dari NC K3. Sedangkan yang di sebelah kanan ini yang awalnya NO akan menjadi NC, kontak bantu dari K3 tersebut, sehingga yang saat ini ialah arus sudah mengalir pada K1 dan K3 sehingga rangkaian sudah menjadi delta. Yang semulanya itu start, kita ulang lagi. Nah, ini masih rangkaian start, kemudian kita atur 5 detik, dia akan berubah ke rangkaian delta. Jadi seperti itu. Untuk OL-nya kita bisa, misal nih ada overload atau kelebihan beban, maka sensor overload akan secara otomatis bekerja dan ya mematikan seluruh rangkaian. Kemudian di sini akan menghubungkan arus pada lampu indikator bahwasanya suatu peralatan tersebut mengalami kelebihan beban. Oke, jadi semudah itu aja sih prinsip kerja dan lain sebagainya dari rangkaian start delta ini secara otomatis ya menggunakan timer. Jadi tuh kita nggak perlu yang namanya 2 push button di mana kita butuh untuk start dan untuk deltanya itu dipisah. Jadi di sini sudah ada timer untuk mengaturnya beberapa detik, beberapa waktu yang kita inginkan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.